Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-47. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-47. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat, yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-39. Yesus berkata, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Judul renungan kali ini mempelajari kitab suci, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, dalam karya klasik Knowing God, J.I. Packer berbicara tentang 4 orang percaya terkenal yang ia juluki sebagai berang-berang Alkitab. Tidak semua dari mereka merupakan sarjana teologi, tetapi masing-masing berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah dengan cara, dalam tanda kutip, menggerogoti Alkitab, seperti berang-berang mengorek dan menggerogoti batang pohon. Packer menyatakan bahwa upaya mengenal Allah melalui pembelajaran Alkitab tidak hanya untuk para ahli teologi. Seorang biasa yang rajin membaca Alkitab dan tekun mendengarkan khotbah serta dipenuhi oleh Roh Kudus dapat memiliki pengenalan yang jauh lebih mendalam akan Allah dan juru selamatnya daripada seorang sarjana berpendidikan yang sudah cukup puas dengan kebenaran teologinya. Sayangnya, tidak semua orang yang mempelajari Alkitab melakukannya dengan kerendahan hati dan bertujuan untuk lebih mengenal Sang Juru Selamat, serta bertumbuh semakin menyerupai Dia. Semasa hidup Yesus, ada sebagian orang yang membaca kitab-kitab dari Perjanjian Lama, tetapi justru mengabaikan pribadi yang dibicarakan di dalamnya. Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-39 sampai 40. Apakah terkadang Anda merasa kebingungan ketika membaca Alkitab? Atau Anda sudah tidak mempelajari Alkitab sama sekali? Menjadi berang-berang Alkitab berarti menjadi lebih dari sekedar pembaca. Dengan sungguh-sungguh dan hati-hati, mereka menggerogoti Alkitab, sampai mata hati mereka terbuka untuk melihat dan mengasihi Tuhan Yesus, pribadi yang disaksikan oleh kitab suci tersebut. Sahabat ODB, ayat-ayat mana dalam Perjanjian Lama yang Anda tahu memberi kesaksian tentang Yesus? Dan apa saja kebiasaan yang perlu Anda kembangkan untuk mempelajari Alkitab dengan lebih baik?
Bapa, bukalah mataku untuk melihat Yesus dalam seluruh kitab suci, supaya aku dapat mengasihi, menaati, dan melayani Dia lebih lagi. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity in the nation.